Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 17 berisi tentang pelaku usaha mengajukan formulir KA yang sudah diisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 kepada A. KPA Pusat melalui Sekretariat KPA Pusat untuk rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL yang menjadi kewenangan Menteri. B. KPA Provinsi melalui Sekretariat KPA Provinsi untuk rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL yang menjadi kewenangan Gubernur. C. KPA Kabupaten atau Kota memiliki Sekretariat KPA Kabupaten atau Kota untuk rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL yang menjadi kewenangan Bupati atau Wali Kota. Pasal 18 berisi tentang jangka waktu pelaksanaan pengumuman, konsultasi publik, dan pengisian formulir KA yang dilakukan oleh pelaku usaha serta pengajuan pemeriksaan formulir KA kepada instansi lingkungan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 sampai dengan pasal 17 dilakukan paling lama 20 hari setelah kerja lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Bagian ketiga yaitu pemeriksaan dan persetujuan formulir KA pasal 19. KPA Pusat, KPA Provinsi, atau KPA Kabupaten Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan formulir KA. Yang kedua, dalam hal hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyatakan formulir KA dapat disepakati. Yang ketiga, pemberian persetujuan formulir KA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam bentuk berita acara. Yang keempat, berita acara kesepakatan formulir KA sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 paling sedikit memuat 1. Kesepakatan pelingkupan, 2. Kesepakatan metode studi AMDAL, dan 3. Kesepakatan komitmen waktu penyelesaian studi dan penyusunan AMDAL dan RKL-RPL. Yang kelima, jangka waktu pemeriksaan dan pemberian persetujuan formulir KA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilakukan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak formulir KA yang diajukan pelaku usaha diterima oleh Sekretariat KPA. Yang keenam, tata laksana pemeriksaan formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 5 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian keempat yaitu penyusunan AMDAL dan RKL-RPL terdapat pada pasal 20 yaitu pelaku usaha menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf D berdasarkan formulir KA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Yang kedua, penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara menyusun 1. Pendahuluan, yang kedua deskripsi rencana usaha atau kegiatan beserta alternatifnya. Yang ketiga, deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal atau environmental setting. Yang keempat yaitu hasil pelibatan masyarakat. Yang kelima, hasil penentuan dampak penting hipotetik atau DPH yang dikaji batas wilayah studi atau batas waktu kajian. Yang keenam yaitu hasil perakiraan dampak penting. Yang ketujuh, hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Yang ketiga yaitu penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan AMDAL tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. 1 ayat 1. Pelaku usaha menyusun RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf D berdasarkan formulir KA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Ayat 2. Penyusunan RKL-RPL sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan cara menyusun A. Pendahuluan, B. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, C. Rencana pemantauan lingkungan hidup, D. Persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara. E. Pernyataan komitmen pemeraksa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL, F. Daftar pusaka, dan G. Lampiran.
Ayat ketiga, penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL. Tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 22, Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diajukan kepada A. Menteri KPA Pusat untuk rangka acuan yang dinilai oleh KPA Pusat, B. Gubernur melalui KPA Provinsi untuk rangka acuan yang dinilai oleh KPA Provinsi, atau C. Bupati atau Wali Kota melalui KPA Kabupaten atau Kota untuk rangka acuan yang dinilai oleh KPA Kabupaten atau Kota. Pasal 23 berbunyi, dalam hal pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 belum memiliki NPWP, KSS memproses pemberian NPWP. Jadi yang dimaksud pasal 23 ini pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran sesuai pasal 22 yang belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, lembaga KSS lah yang akan memproses pemberian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan di pasal 24 ayat 1 berbunyi, lembaga KSS menerbitkan NIP setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Jadi ini maksudnya lembaga KSS itu menerbitkan NIP setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran yang lengkap sesuai dalam pasal 22 dan setelah pemberian NPWP di pasal 23. Dan untuk yang ayat 2 berbunyi, NIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk 13 digit angka aja yang diberi pengalaman dan disertai tanda tangan elektronik. Jadi ini maksudnya NIP itu berbentuk 13 digit. NIP itu penjelasannya pada ayat 1 itu berbentuk 13 digit yang diberi pengaman disertai tanda tangan elektronik. Baik, selanjutnya pasal 25 ayat 1, pelaku usaha melakukan perbaikan andal dan RKL RPL berdasarkan hasil penilaian andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3. Ayat 2, pelaku usaha menyampaikan kembali perbaikan andal dan RKL RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Ayat 3. Berdasarkan andal RKL RPL yang telah diperbaiki dan disampaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, KPA melakukan penilaian akhir terhadap andal dan RKL RPL. Ayat 4. KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wakil Kota sesuai dengan kewenangannya. Baik, selanjutnya pasal 26 ayat 1, jangka waktu penilaian andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 25 ayat 3 dilakukan paling lama 50 hari kerja sejak dokumen andal dinyatakan lengkap secara administrasi. Ayat 2. Jangka waktu penilaian andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk jangka waktu perbaikan andal dan RKL RPL oleh pelaku usaha dan penilai akhir andal dan RKL RPL oleh KPA. Ayat 3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilai atau hasil penilaian akhir andal dan RKL RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan pasal 25 ayat 4 dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dilakukannya penilaian andal dan RKL RPL. Pasal 27 ayat 1 berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota menetapkan A. Keputusan kelayakan lingkungan hidup jika rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup,
atau B. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup jika rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Pasal 27 ayat 2 berisi keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A merupakan A. Pemenuhan komitmen izin lingkungan. B. Bagian yang tidak terpisahkan dari izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS. Dan C. Persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS. Pasal 27 ayat 3 berisi keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan kriteria A. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang. B. Kesesuaian rencana usaha dan atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan. D. Perakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, usaha dan atau kegiatan. E. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif. F. Kemampuan pemrakarsa dan atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. Yang G. Rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat. Emic view. H. Rencana usaha dan atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan poin pertama, entitas dan atau spesies kunci. Case spesies yang kedua memiliki nilai penting secara ekologis atau ecological importance. Yang ketiga memiliki nilai penting secara ekonomi, economic importance, dan atau 4 memiliki nilai penting secara ilmiah atau scientific importance. I. Rencana usaha dan atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi, usaha dan atau kegiatan. Dan atau J. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana, usaha dan atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. Pasal 27 ayat 4 berisi keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Paling sedikit memuat poin-poin A. Dasar ditetapkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup berupa rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL, RPL dari KPA. B. Identitas pelaku usaha sesuai dengan identitas pelaku usaha yang tertulis dalam izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS. Meliputi yang pertama, nama usaha dan atau kegiatan, yang kedua, jenis usaha dan atau kegiatan, yang ketiga, nama jabatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, 4 alamat kantor, dan 5 lokasi kegiatan. C. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. D. Persyaratan pelaku usaha terdiri atas yang pertama, persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL, RPL. Yang kedua, persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan racun LB3, pengelolaan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran, dan poin ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. E.
Kewajiban pelaku usaha terdiri atas poin-poin yang pertama, memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan. Poin yang kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan prasyarat dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup selama 6 bulan sekali. Poin yang ketiga, mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan atau kegiatannya. Dan poin yang keempat, kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke F, hal-hal lain meliputi poin pertama, pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Poin yang kedua, pernyataan yang menyatakan bahwa izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Masa berlaku keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku selama usaha dan atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan atau kegiatan dimaksud. Dan G, tanggal penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pada pasal 27 ayat 5, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memuat A. Lingkup rencana usaha dan atau kegiatan, B. Ringkasan dampak yang diperkirakan timbul, C. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak lain, D. Pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan, E. Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan, F. Pernyataan kegagalan pemenuhan komitmen izin lingkungan dan penyataan bahwa izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga ESS batal. Dan G. Tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. Lalu, pada pasal 28 berisi tentang jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA. Pasal 29 yang berbunyi tata laksana penilaian andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 28 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sedangkan untuk pasal 30 ayat 1 berbunyi KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 22 dibentuk oleh menteri, gubernur ataupun bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk ayat kedua, kelembagaan dan kewenangan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lisensi KPA dan pembentukan susunan keanggotaan dan tugas KPA beserta sekretariat dan tim teknis serta kewenangan penilaian AMDAL. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa pelaku usaha yang wajib memiliki UKL serta UPL wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS dengan melengkapi UKL serta UPL. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa UKL serta UPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disusun pada tahap perencanaan usaha dan atau kegiatan dalam satu UKL UPL dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek dan atau dalam beberapa UKL UPL dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain. Kemudian di ayat 3 dijelaskan bahwa UKL serta UPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
mengintegrasikan mencakup yang pertama persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan, antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, dan pengendalian pencemaran udara. Dan yang kedua adalah hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian di ayat 6 dijelaskan bahwa untuk dapat melengkapi UKL serta UPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, pelaku usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk menyusun UKL serta UPL sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke lembaga OSS. Kemudian di ayat 7 dijelaskan bahwa data informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 mencakup yang pertama arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan didirikan. Dan yang ketiga kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi usaha, rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa UKL serta UPL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dilengkapi melalui tahapan pengisian dan pengajuan formulir UKL serta UPL dan pemeriksaan UKL UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL serta UPL. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL serta UPL dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan bahwa jangka waktu pemeriksaan UKL serta UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL UPL dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak UKL UPL disampaikan oleh pelaku usaha kepada menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perbaikan UKL serta UPL, jangka waktu pelaku usaha melakukan perbaikan dan menyampaikan perbaikan UKL serta UPL kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL serta UPL. Kemudian pada ayat 5 dijelaskan bahwa instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha untuk melengkapi UKL serta UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian pada ayat 6 dijelaskan bahwa dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada lembaga OSS. Maka jika pelaku usaha dinyatakan gagal, maka dia tidak bisa mendirikan sebuah usaha di Indonesia.